Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi Ekonomi Syariah kelas D UIN Raden Intan Lampung akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Biaya Materai mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Maya Melia MPD. Kelompok kami terdiri dari Aulia Rahma Saputri, Cindy Nurfadila, Dava Agung Priyambada, Dinda Laila Aisyah, Eci Febrilia, dan Eka Febriani. Berikut merupakan penjelasan materinya. Biaya materai, pengertiannya ialah biaya materai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Biaya Materai. Biaya materai sendiri adalah biaya pengesahan secara hukum atas dokumen berharga dan penting negara. Prinsip umum pemungutan biaya materai terdiri dari 3. Yang pertama, biaya materai dikenakan atas dokumen merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu biaya materai. Yang ketiga, rangkap tindasan yang ikut ditandatangani terutang biaya materai sama dengan aslinya. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Biaya Materai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK 03/2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materai tempel tahun 2005. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B KMK 04/2000 tentang pelunasan biaya materai dengan menggunakan cara lain. Keempat, Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP 122B/PJ/2000 tentang tata cara pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan mesin teraan. Objek biaya materai. Objek pemungutan biaya materai diatur berdasarkan Aturan Biaya Materai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Dokumen yang menjadi objek pemungutan adalah dokumen yang ditulis di atas kertas. Dokumen yang tidak ditulis di atas kertas tidak termasuk ke dalam objek dari pemungutan biaya materai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan materai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai dengan jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, yang antara lain 1. Alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, askep, dan cek. Lalu yang keenam, dokumen yang digunakan biaya materai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan biaya materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan orang lain dari maksud semula. Lalu selanjutnya, dokumen yang dikenakan biaya materai atau tarif biaya materai. Yang pertama, tarif biaya materai 6.000 untuk dokumen 1. Perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang memuat jumlah dan mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang
ke dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa hutang uang sebagian atas atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Lalu yang kelima, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan askep yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Lalu, tarif bea materai 3.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama, surat yang memuat jumlah uang dan mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000, tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Yang kedua, yang menyebutkan penerimaan uang. Yang ketiga, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang ke dalam rekening di bank. Yang keempat, yang memberi pemberitahuan saldo rekening di bank. Yang kelima, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Lebih melengkapi mengenai penjelasan tentang bea materai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Transaksi internal perusahaan, unit keuangan, unit produksi tidak perlu memakai bea materai. 2. Kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan bea materai. 3. Menanggung bea materai apabila ada sesuatu di kemudian hari. Pelanggaran administrasi adalah pemegang dokumen. Yang terhutang bea materai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. 4. Tanggal bea materai. 5. Tanggal yang tercantum di dalam materai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen. 6. Kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan adalah terutangnya pajak. 7. Warna tinta yang ditulis pada materai tidak menjadi masalah. Misalnya, tercantum tanggal pakai tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh, yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim atau biasa dipakai. 8. Tulisan pada dokumen, misalnya tulisan kertas di materai, tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus. Jika terjadi kesalahan, maka lebih baik dicoret dan dituliskan yang benar. 9. Tambahan untuk pasal 7 ayat 8, kertas biasa yang digunakan untuk lembaran berikutnya tidak perlu memakai materai lagi, karena masih merupakan satu kesatuan atau prinsip satu dokumen hanya tentang satu bea materai. 10. Mikrofilm perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dalam komputer tidak terhutang bea materai. 11. Tindakan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi tidak terhutang bea materai karena rangkap atau tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Soal yang pertama, Tuan Brojo sebagai seorang pengusaha dalam bulan Maret 2003 memiliki transaksi bisnis sebagai berikut, yaitu membayar gaji karyawan dengan masing-masing karyawan memperoleh 1 juta rupiah. Kedua, membayar utang kepada supplier atas pembelian 100 buah balok kayu dengan masing-masing balok seharga Rp150.000. Selanjutnya, membayar pajak senilai Rp750.000, transfer akta PPAT atas pengalihan tanah milik Pak Barjo di Cirebon. Pertanyaannya ialah bagaimana perlakuan bea materai atas dokumen-dokumen di atas? Jawabannya, dokumen gaji yang merupakan bukti pembayaran gaji kepada karyawan bukan merupakan dokumen yang terutama materai. Dokumen pembayaran utang kepada supplier atas pembelian 100 buah balok kayu terutang bea materai sebesar Rp6.000.
Dokumen pembayaran pajak tidak terutang bea materai. Dokumen transfer item bank tidak kena bea materai. Akte PPAT yang dibuat oleh pejabat PPAT beserta rangkapnya merupakan dokumen yang terutang bea materai masing-masing sebesar Rp6.000. Dokumen yang terkena bea materai sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000. Berikut transaksi yang dikenakan atau terutang bea materai dan berapa nilai bea materai yang dikenakan. A. Apakah tentang bea materai untuk pembayaran bunga deposito sebesar 6 juta dengan dokumen kwitansi? B. Apakah dikenakan bea materai perpanjangan deposito 100 dengan surat atau dokumen konfirmasi perpanjangan deposito? C. Apakah dikenakan bea materai untuk pemberian kredit barang seharga 40 juta dengan dokumen surat keterangan pemberian kredit? Apakah terutang apakah terutang saat pembayaran suatu barang senilai 0,5 juta dengan kwitansi? B. Apakah pembelian barang sesuai kontrak perjanjian apakah terutang bea materai? Jawabannya A. Tidak terutang bea materai. B. Terutang bea materai 6.000. C. Terutang bea materai 6.000. D. Terutang bea materai 3.000. E. Terutang bea materai 6.000. 24 Januari 2014, Mr. Rikat dari Australia dan Bapak Budi dari Indonesia melakukan perjanjian bisnis perdagangan komputer dengan bea materai dilunasi di Australia. Suatu hari ada perselisihan di antara mereka. Pada tanggal 15 November 2014, Mr. Rikat mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta karena ingkar janji atas perjanjian tersebut. Pertanyaannya, A. Kapan terutang atas dokumen tersebut? B. Bagaimana cara pelunasan bea materai tersebut? C. Siapa yang harus membayar pelunasan bea materai tersebut? D. Berapa besar nilainya materai yang terutang? Jawabannya A. Tanggal 15 November 2014 saat menggugat di Indonesia Pengadilan Jakarta. B. Dengan menempel materai template atau SSP. C. Tuan Rikat. D. Bea materai 200% plus denda bayar senilai 12.000 dan materai 6.000 jadi 18.000. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.